Majelis Kehormatan MK dibentuk setelah disebutkan nama-namanya diyakini ketegasannya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD meyakini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan bekerja secara profesional dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Mahfud MD mengaku awalnya sempat meragukan kredibilitas MKMK. Saya kira enggak lah, sebelum MKMK itu dibentuk. Saya pesimis ya, sebelum disebut namanya. Tapi sesudah namanya disebut, ada Jimli, ada Bintan, ada Wahidudin. Menurut saya itu cukup kredibel, kata Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu 25 Oktober. Mahfud meyakini ditetapkannya Wahidudin Adams, Jimli Asidik, dan Bintan R. Saragi menjadi MKMK diyakini akan kredibel menangani dugaan pelanggaran kode etik terhadap MKMK. Sebelum disebut namanya, saya waduh, ini susah kan sekarang apa-apa bisa diatur. Tapi sesudah bahwa yang muncul teman-teman lama saya yang saya tahu di dunia perjuangan demokrasi dan hukum, ada Pak Jimli, Pak Bintan, kemudian ada Wahidudin Adams. Kita harus percaya, mudah-mudahan nanti bisa menempatkan masalah itu pada proporsi yang tepat, tegas Mahfud MD. Diketahui keanggotaan MKMK itu merupakan perwakilan dari 3 unsur. Adapun Jimli mewakili unsur tokoh masyarakat. Bintan mewakili akademisi, sedangkan Wahidudin mewakili hakim konstitusi yang masih aktif. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih mengaku pihaknya telah menerima 7 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim MK terkait putusan ketentuan batas usia Capres-Cawapres. Ketujuh laporan tersebut akan diperiksa dan diadili oleh MKMK. Menurutnya 7 laporan tersebut dari berbagai macam kalangan atau kelompok masyarakat, termasuk tim advokasi yang selama ini konsen terhadap persoalan pemilu. Materi laporannya adalah dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam putusan perkara uji materi ketentuan batas usia Capres dan Cawapres yang diatur dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Ada permintaan pengunduran diri kepada Hakim MK yang berkaitan dengan pengujian undang-undang itu, termasuk melaporkan 9 hakimnya juga di situ. Juga ada kemudian permintaan segera dibentuknya MKMK, termasuk kemudian laporan terhadap hakim yang menyampaikan dissenting opinion, ujar Eni di Gedung MK, Jakarta pada Senin 23 Oktober yang lalu.